Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman, bagi semuanya yang pernah menjadi imam dan sedang diangkat menjadi imam, maka ada hal berikutnya yang mesti diperhatikan, yaitu seorang imam tidak boleh menyusahkan makmumnya. Apa adabnya? At-takhfifu 'alal musallin min ghairi ikhlalin bi arkanis shalah. Memberikan keringanan, meringankan bacaan salat, meringankan panjang pendeknya gerakan salat, tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat, tanpa merusak rukun salat. Wa yustahabbu lil imam an yukhaffifa as-shalah ma'a itmamih. Meskipun kita disunatkan untuk mengurangi atau tidak membebani makmum, tapi ada syarat yang harus diperhatikan. Tetap perhatikan rukunnya. Apabila dalam konteks bacaan harus diperhatikan apa syarat-syarat, apa kaidah-kaidah tajwid. Maka itu harus diperhatikan supaya tidak menyusahkan makmum. Mengapa? Karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, nggak kuat berdiri lama, ada makmum itu orang yang sakit, ada orang yang sibuk dalam produksi. Apalagi kita sholat di tengah pasar, yaitu masjid pasar. Kita mengerti bahwa yang menjadi jamaah, bahkan jamaah sholat Jumat di masjid pasar itu bukanlah orang-orang penduduk setempat. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat ulama apakah mereka wajib sholat Jumat karena mereka musafir, karena bukan mukim. Terlepas dari itu semua, sholat di masjid pasar, maka kita harus paham bahwa tidak hanya mukim yang ada di sana, ada orang yang sibuk yang sedang meninggalkan dagangan mereka, ada sedang meninggalkan aktivitas jual belinya yang harus mereka balik lagi ke tempat itu. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna minhum ad-dha'ifa wa saqima wal kabira. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa." Apabila seseorang di antara kalian melaksanakan salat menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna minhum ad-dha'ifa was-saqima wal kabira. Karena di antara mereka, di antara makmum itu ada orang yang lemah, enggak kuat berdiri lama, ada orang yang sakit, ada orang yang tua. Lain halnya kalau kita salat sendiri, kata Rasulullah, falyutawwil ma syaa. Terserah kita panjangkan. Dan hal ini butuh kesepakatan. Misalnya dalam sebuah masjid ada kesepakatan imam ingin memanjangkan bacaan dan itu merupakan kebiasaan bagi makmum mengikuti bacaan imam yang sangat panjang. Jika mereka sepakat, alhamdulillah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika salah seorang sahabat muda datang ke rumah Rasulullah, salat di samping Rasulullah qiyamul lail. Setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan, sahabat Rumi. Ayat yang dibacakan oleh Rasulullah setelah membaca amin itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, sahabat ini mengira Rasulullah akan ruku. Ternyata Rasulullah loncat membaca surat An-Nisa. Bayangkan betapa panjangnya dua ayat ini. Al-Baqarah ditambah dengan surah An-Nisa. Selesai membaca An-Nisa, sahabat ini mengira Rasulullah akan ruku. Ternyata Rasulullah kembali melanjutkan surat Ali Imran, mundur. Al-Baqarah, loncat ke An-Nisa, balik ke Ali Imran. 3 surat yang sangat dahsyat panjangnya dibaca oleh Rasulullah dalam 1 rakaat. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi sholat sendiri li nafsihi. Tapi karena ada sahabat yang datang, karena dia mungkin belajar dan dia siap untuk mengikuti Rasulullah, maka hal itu dapat dilakukan dan boleh dilakukan. Dan akan bahaya apabila kita melakukan hal ini di masjid jami', masjid umum. Karena di antara mereka itu ada orang lemah, ada butuh hajat, ya ada yang sibuk dengan urusannya, maka seorang imam tidak boleh egois dalam sholatnya. Pernahkah kita mendengar riwayat tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Ketika Rasulullah mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah engkau akan membuat fitnah di tengah masyarakat, wahai Mu'adz? Jadi suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal sudah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pulang ke masyarakatnya, ke kaumnya.
Lalu Mu'adz bin Jabal menjadi imam di tengah kaum tersebut. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz? Mu'adz membaca surah Al-Baqarah. Lalu ternyata ada salah seorang jamaah yang mundur dari salatnya Mu'adz bin Jabal. Melihat hal itu, Mu'adz mengatakan, huwa munafik. Tiba-tiba Sayyidina Mu'adz bin Jabal menuduh orang itu munafik. Lalu karena orang ini mendengar dia dikatakan munafik oleh Sayyidina Mu'adz, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi bi nawadihina." Kami orang yang sibuk beramal, sibuk beraktivitas di rumah kami. Kita sibuk di pasar kami, kita sibuk dengan produksi kami. Sementara Sayyidina Mu'adz salat Isya bersama kami, dia membaca surah Baqarah. Lalu akhirnya aku mundur dari jamaah. Lalu dia mengatakan, aku seorang munafik, ya Rasulullah. Hanya karena itu aku dikatakan munafik oleh Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, memanggil Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Apakah engkau akan membuat fitnah di tengah masyarakat? Supaya jangan sampai umat mengira Islam itu berat, Islam itu menyusahkan. Kenapa engkau tidak memberikan keringanan dalam masalah sholat? 3 kali Rasulullah mengatakan hal itu kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, cukup baca surat Asy-Syamsi, wasyamsi waduhaha. Baca saja surat yang singkat-singkat. Perhatikan umat di belakang, perhatikan makmum di belakang. Jangan baca surat yang panjang-panjang, karena hal itu dapat menyusahkan makmum. Maka sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana di antara kita ada menjadi imam, maka pekalah. Jangan hanya mementingkan kita berhasrat membaca ayat yang panjang, tapi lupa memperhatikan jamaah kita, lupa memperhatikan makmum kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.